warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi bil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bismillah jemaah Majelis Ta'lim Al-Haqatul Farijah yang berbahagia. Bersama-sama sebelum mulai zikir kita baca kitab Mau'izatul Mu'minin, melanjutkan pembahasan tentang adab dalam mencari penghidupan atau ma'isyah dan dalam bekerja. Pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwasannya bekerja itu adalah perintah Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka menyebarlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah. Jadi ini perintah dalam Al-Quran yang mengharuskan kita ini ngambut gawe, kalau kata orang Jawa. Jadi harus bekerja. Nah, berikut ini ada hadis, ada sabda Rasulullah yang maknanya adalah tentang keutamaan mencari kerja. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ammal akhbaru faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis, maka sebagian dari hadis tentang bekerja adalah sabda Rasulullah, la ya'khudha ahadukum hablahu. Sungguh seseorang yang mengambil, salah seorang kalian yang mengambil hablahu talinya, fayahtatiba, lalu dia mencari kayu bakar ala dhahrihi, di atas punggungnya, itu khairun, lebih baik, min ayyati rajulan, daripada dia mendatangi seseorang, a'tahullahu min fadlihi, yang Allah memberikan kepada orang itu sebagian dari karunia-Nya, fayas'aluhu, lalu dia meminta orang tadi, a'tahu, orang itu memberikan kepada rajul, au man'ahu, atau tidak memberikannya. Ini hadis yang pertama di sini sebagai dasar keharusan kita mencari kerja, harus berusaha. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya ada orang yang bekerja, lalu dia mengambil talinya, mencari kayu bakar, dan dia pikul sendiri kayu bakar itu dalam punggungnya, di atas punggungnya. Sungguh yang demikian ini lebih baik daripada seseorang yang mendatangi orang yang punya, kemudian dia minta kepada orang itu. Sama juga orang yang punya ini mau ngasih mau enggak, pokoknya ini kalah kemuliaannya dibanding orang yang ambil tadi sendiri, kemudian kerja, dia mencari kayu bakar dan dia pikul itu kayu bakar di atas punggungnya. Ini menunjukkan bahwa usaha, saudara, apapun itu yang namanya usaha. Kita mencari rezeki ini, mencari fadl atau mencari karunia Allah. Karunia yang Allah tebarkan di muka bumi ini sangat banyak. Ya, ibaratnya seperti hujan. Gimana kita? Kalau hujan itu turun, kita tadangin aja pokoknya. Tadangin. Demikian juga rezeki Allah, itu ditadangin dengan cara usaha. Kalau kita nadanginnya pakai ember, ya rada banyakan dapatnya. Tapi kalau nadanginnya pakai botol, kira-kira dapatnya banyak apa dikit? Dikit. Pasti seperti itu. Nah, demikian juga kita. Kerjanya kita ini niatnya adalah mencari karunia Allah yang tersebar di muka bumi ini. Rasulullah menganjurkan, Rasulullah mendorong umatnya untuk bekerja, walaupun hanya upaya yang kecil-kecilan, tapi itu bagian dari upaya tadi, nadangin rezeki Allah. Ya, buka warung kecil-kecilan atau keliling dagang. Ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah karena berupaya untuk mencari ma'isyah atau mencari penghidupan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a sahabihi dzata yaumin. Dan ada Rasulullah pernah satu hari duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Fa nadharu ila syabin dzajaladin wa quwwatin. Kemudian beliau melihat kepada seorang pemuda yang memiliki kemampuan dan kekuatan. Waqad bakkara yas'a, dan dia sungguh pagi-pagi
di awal pagi yas'a dia berusaha. Faqalu lalu berkata para sahabat, "Wai, hadza law kana syababuhu wa jaladuhu fi sabilillah ta'ala." Hebat orang ini jika masa mudanya dan juga kemampuannya ini untuk sabilillah, untuk jalan Allah, ini hebat, pasti luar biasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "La taqulu hada." Janganlah engkau mengucapkan hada. Fa innahu, ini maksudnya, jangan ngomong begitu. Fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladi, karena sesungguhnya laki-laki ini, pemuda ini jika keluar yas'a berusaha ala waladi, untuk anaknya sigoran yang masih kecil, fahuwa fisabilillah, maka dia sama aja dalam jalannya Allah, fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala bawaini, jika pemuda ini keluar berusaha untuk kedua orang tuanya, syaikhaini yang sudah tua, kabiraini yang juga sudah renta, fahuwa fisabilillah, maka orang itu sama dalam sabilillah juga, di jalan Allah juga. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsih, apabila pemuda ini keluar berusaha ala nafsihi, untuk dirinya sendiri, ya'ifuha, di mana dia melindungi dirinya, melindungi diri. Afaf itu melindungi diri dari perbuatan atau dari makanan yang haram. Fahuwa fisabilillah, maka orang itu, pemuda itu ada dalam jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'ariyaan, apabila pemuda itu keluar berusaha dalam keadaan riya wa fakhratan, dan juga bangga-bangga, fahuwa fisabilillah syaiton, maka dia di jalannya setan. Pernah satu waktu Rasulullah duduk bersama para sahabat, ada pemuda pagi-pagi udah berangkat kerja, saudara. Pagi-pagi udah siap, pagi-pagi udah gasik banget untuk mencari maisha atau penghidupan. Sahabat waktu itu ya sambil nyinyir, anak muda, coba ya kalau dipakai buat fisabilillah, kalau dipakai buat berjuang di jalan Allah, pasti cakep nih anak muda ini. Kata Rasulullah, jangan bilang begitu. Ini anak muda, apabila dia bekerja, apabila dia dari pagi dia berusaha untuk mencari rizki untuk anaknya, maka dia sama aja fisabilillah. Begitu juga apabila dia keluar pagi-pagi berusaha untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah renta, maka dia fisabilillah juga. Dia sama aja di jalan Allah juga. Atau bahkan kalau dia hanya bekerja, pagi-pagi udah berangkat, dia berusaha untuk dirinya sendiri agar dirinya terlindung dari perbuatan atau dari rezeki yang haram, maka dia fisabilillah juga. Yang penting jangan sampai makan yang haram, pokoknya halal, dia pergi pagi-pagi, maka itu sama juga dengan fisabilillah, sama juga dengan berjuang di jalan Allah. Tapi yang nggak boleh ini, yang terakhir, kalau dia pergi pagi-pagi, dia segera melakukan pekerjaan mencari maisha atau penghidupan, tapi niatnya untuk pamer, niatnya untuk bangga, supaya gua lebih dibanding tetangga gua, supaya gua bisa ngatur-ngatur orang dengan harta gua. Kalau dia seperti itu, maka dia fisabilillah syaitan, dia ada di jalan setan. Maka yang terakhir ini yang harus hati-hati. Karenanya pekerjaan apapun yang kita lakukan itu semua fisabilillah, asal jangan pamer dan jangan pengen bangga-banggaan untuk ngalahin temen. Jangan, temen mau biarin, emang udah begitu, emang udah Allah kasih rezekinya dia segitu, rezeki kita ada di rezeki kita. Yang penting buat minimal buat jaga diri kita supaya jangan sampai makan yang haram, kerja supaya dapat yang halal. Begitu juga lebih luas lagi, jaga anak-anak kita supaya jangan sampai makan yang haram. Atau lebih luas lagi, keluarga udah terjamin semuanya, orang tua kita, orang tua yang udah tua, yang sudah renta dan tidak mungkin lagi bekerja, kita yang nanggung rezekinya. Ini juga semuanya fisabilillah, asalkan jangan buat bangga-banggaan atau buat pamer. Ini adab dari maisha, mudah-mudahan